Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Saya Muhammad Ansarul Hakim, instansi SMA Negeri 1 Bojonegoro, dan rekan saya. Nama saya Budiana Utama, instansi saya SMA Negeri 2 Bojonegoro, dan rekan saya. Saya Nurlila dari SMP Negeri 5 Bojonegoro. Hari ini kami akan mempraktekkan coaching dengan Alur Tirta. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan memerankan peran sebagai coach, coachee, dan observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana Bima sendiri kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Sebelum kita melakukan proses coaching, Pak Ansarul, sekarang saya sudah mengajar ini indikator pencapaian yang harus dicapai oleh Pak Ansarul nantinya ketika kegiatan coaching ini berlangsung. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi nanti proses coachingnya menjadi lebih terarah, Pak ya. Nah, rubrik penilaiannya adalah apakah coach Pak Ansarul nanti sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, ya. Lalu apakah Pak Ansarul sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang mampu membuat coach itu merasa nyaman untuk menyampaikan masalah-masalahnya, dan apakah Pak Ansarul sudah present, sudah hadir secara penuh pada saat proses coaching berlangsung. Jangan lupa juga proses coachingnya itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu harus kemitraannya dijalin antara coach dan coachee, lalu proses kreatifnya, dan bagaimana memaksimalkan potensi dari coachee itu sendiri. Nah, pertanyaan pertama saya, Pak Ansarul, kompetensi apa yang ingin Pak Ansarul capai pada proses coaching hari ini? Yaitu untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada kesempatan ini adalah yang pertama presence, kehadiran penuh, karena dengan hadir penuh saya kira bisa membantu memberikan mendapat dampingan kepada coaching. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, karena proses mendengarkan aktif ini juga saya kira nanti bentuk perhatian coach kepada coach juga, dia juga bisa coach bisa terbuka, bisa nyaman tentunya. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan berbobot ini harapannya coach mampu mengeluarkan potensi yang coach miliki, sehingga saya sebagai coach hanya bisa memeran tugas saya sebagai menuntun saja. Saya tidak bisa nanti dalam proses coaching ini memberikan solusi, begitu tidak bisa, karena saya tugasnya adalah untuk memandu, menuntun agar coach itu mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Benar, betul sekali. Proses coaching adalah bagaimana seorang coach memandu coach untuk menemukan solusi dari masalahnya. Dari 3 kompetensi yang Pak Ansarul sebutkan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Ansarul kembangkan? Jadi secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Karena dua hal itu saya kira penting untuk menuntun coaching agar memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching sendiri dalam menyelesaikan masalah dan melahirkan solusi secara mandiri. Baik, kompetensi yang sudah Pak Ansarul sebutkan tadi sesuai dengan indikator yang memang sudah ada dalam proses coaching yang sudah saya berikan. Kemudian pertanyaan terakhir ini, Pak, indikator apa yang Pak Ansarul inginkan setelah proses coaching selesai? Jadi indikator dari keberhasilan coaching yang saya
dilaksanakan adalah coach mampu menemukan solusi secara mandiri dari problem yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Karena ketika coach mampu bercerita, mampu mengeluarkan strategi, maka disitulah bagi saya kompetensi itu akan bisa tercapai dengan baik. Baik, saya kira demikian dulu, cukup dulu kegiatan praobservasi ini. Terima kasih Pak Ansor sudah menyempatkan waktu. Dan nanti ketika kegiatan coaching berlangsung, saya juga akan hadir di situ. Saya akan mengamati Pak Ansor dan kita akan bertemu lagi nanti pasca observasi. Terima kasih Pak Ansor. Sama-sama Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udi. Assalamualaikum Pak Ansarul. Akhirnya selesai juga ya KPN. Baik, seperti permintaan Bapak, kita ketemu di tempat ini untuk coaching, Pak. Ya Pak Ansarul, terima kasih Pak Ansarul sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching kepada saya. Saya tahu Pak Ansarul sangat sibuk sekali. Saya bersyukur Pak Ansarul bisa melaksanakan coaching pada kali ini. Iya, sama-sama Pak Udi. Untuk membantu saya pikir akan merupakan saya sediakan waktu, apalagi Pak Udi sebagai teman saya, dia akan saya sediakan waktu secukupnya, walaupun ini tidak bisa lama Pak Udi ya. Saya pikir nanti ya bulan ini juga nanti ada hasilnya seperti itu dia. Nah, ini loh Pak, yang ingin saya ceritakan kepada Pak Ansarul. Saya ada beberapa masalah ini. Ada masalah. Saya bingung sekali Pak dengan permasalahan yang tentang lomba video tulisan GTK itu loh Pak, yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Itu kan kita sebagai guru itu harus membuat sebuah video, di mana video itu berisi tentang wisata di sekeliling kita. Baik Pak Udi, semoga perbincangan kita nanti memberi pencerahan ya. Amin Pak Ansarul, saya berharap seperti itu karena ini sangat mengganggu saya. Saya ini nggak nyenyak tidurnya ini, terbayang-bayang terus Pak ini Pak. Oke, nah Pak Udi, kira-kira apa yang akan kita capai dalam pembicaraan kita kali ini Pak Udi? Begini Pak Ansarul, saya ingin tahu sebenarnya saya ini mampu nggak sih Pak membuat video tourism. Dan ini dilombakan se-Jawa Timur Pak, ini nggak setingkat kabupaten lagi. Ini dilombakan tingkat Jawa Timur, pastinya kan persaingannya sangat ketat sekali. Apakah ini saya mampu apa enggak ya? Kan kalau video yang bagus harus dapat angle yang bagus, terus kita juga harus memberikan apa ya, menciptakan tempat wisata yang bagus. Nah itu yang membuat saya bingung. Dua faktor itu yang membuat saya bingung. Boleh kalau diceritakan situasi Bapak untuk menghadapi lomba video itu saat ini bagaimana? Sejujurnya saya merasa kurang mampu Pak untuk mengikuti lomba video tourism ini Pak. Ya memang sih Pak, saya beberapa kali sudah mengedit video dan sebagainya, dan saya upload di sosial media saya seperti TikTok, Instagram, bahkan YouTube. Tapi itu kan amatir Pak. Amatir, mungkin nggak apa ya, sesuai saya aja, nggak sesuai dengan gimana cara video yang bagus itu yang bagaimana. Entah alasan apa Pak, Bapak Kepala Sekolah itu memberikan surat untuk saya mewakili sekolah untuk mengikuti lomba tersebut Pak. Saya kurang tahu kenapa alasannya Pak Kepala Sekolah. Oh, Bapak saat ini merasa tidak mampu dan ada guru lain yang lebih mampu daripada Bapak begitu. Nah betul sekali Pak, seharusnya kan mungkin bisa Pak Afin ya kan. Pak Afin kan guru informatika, beliau kan sangat handal Pak dalam menggunakan editing video ya. Memang kan beliau basicnya kan teknologi informasi. Nah saya kan guru bahasa Inggris Pak. Nah saya merasa kurang mampu Pak, ada yang lebih mampu daripada saya.
Lalu apa yang Bapak inginkan terkait pengambilan angle pada video yang menarik itu? Nah, supaya video tulisan saya nanti lebih menarik, saya ingin mempelajari bagaimana sih Pak mencari angle yang baik itu, supaya nanti video saya ketika walaupun saya nggak ngomong, tapi ketika kita jalan itu aja kayak bercerita gitu Pak. Oh saya di sini, oh tempatnya yang sangat indah. Seperti itu bisa dari samping, depan, atas, bahkan bawah Pak. Nah itu yang belum saya bisa Pak. Kurang lebih kayak apa ya Pak? Di program TV itu Pak. Apakah Pak Ansel tahu My Trip, My Adventure itu Pak? Nah itu kurang lebih seperti itu sih Pak. Yang di Trans 7 itu Pak. Oh, jadi angle yang juga menarik itu seperti video promosi wisata di TV itu Pak ya? Betul sekali Pak. Setiap adegan itu tampak menarik Pak, karena diambil dengan angle yang tepat sekali. Nah, kalau begitu apa saja tandanya sebuah video itu memiliki angle yang menarik Pak, menurut Pak Alfi? Seperti yang dibuat Pak Afin itu Pak, kan Pak Afin pernah membuat profil sekolah kan Pak, 2 tahun pelajaran tahun ini. Jadi Pak Afin itu menggunakan drone dan sebagainya, itu saya rasa itu sangat luar biasa. Ya mungkin kurang lebih seperti itu Pak, cara pengambilan angle-nya itu. Oh begitu. Lalu apalagi yang membuat Pak Rudi laku? Satu lagi Pak, selain angle, cara mengambil video itu satu lagi. Saya belum tahu Pak, tempat wisata mana yang harus saya ulik atau saya kemas dalam video saya ini. Kan Pak Asrul tahu sendiri, kebanyakan di Bojonegoro yang terkenal itu kan kayak api, kemudian dan waterpark dan sebagainya. Nah, saya pingin itu yang original dulu Pak. Belum banyak orang angkat wisata itu, tapi saya mengangkatnya gitu Pak. Hmm, dari surat edaran lomba, apakah ada ketentuan objek wisatanya? Dari kegiatan lomba untuk juknisnya itu bebas sih Pak, tapi saya saat ini condong ingin ke mengulas tentang wisata alam Pak, karena saya rasa itu wisata alam kan enak gitu kan Pak ya, kita akan ngajarnya di perkotaan, kita penat kan suntuk dan sebagainya. Kalau kita membuat video tentang wisata kan lebih jernih gitu Pak. Wah, menarik itu. Lalu objek wisata alam mana yang unik dan baru di Bojonegoro menurut Pak Rudi? Hmm, Kemarin saya sempat lihat di TikTok itu tentang waduk gongseng. Jadi waduk gongseng itu waduk baru yang dibuat Pemkab Bojonegoro, sangat luas sekali. Itu di Kecamatan Temayang, di Kecamatan Temayang. Jadi bahkan ini 2 kali lipatnya besarnya waduk kaca. Dan bagusnya juga kemarin itu saya lihat informasi dari grup WA itu katanya pas waktu pembukaan waduk gongseng itu dibuka oleh Bukovifa, Gubernur Jawa Timur, dan diresmikan juga oleh Pak Jokowi secara daring. Jadi disiapkan layar besar di luar, kemudian Pak Jokowi meresmikan waduk gongseng itu. Oh, baik. Untuk teknik angle video dan objek wisata pilihan kira-kira yang bisa Bapak lakukan beberapa minggu ke depan yang mana Pak kira-kira? Hmm, untuk beberapa minggu ke depan, mungkin saya ingin memilih objek wisata dulu, Pak. Jadi saya memilih objek wisata yang seperti saya bilang tadi, saya memilih waduk gongseng untuk membuat video tulisan saya kali ini. Bagus Pak. Lalu bagaimana dengan teknik pengambilan angle video? Wah, kalau itu saya harus belajar dengan Pak Afif, Pak. Sekalian nanti waktu observasi ke tempatnya saya ajak Pak Afif, dan sekalian beliau ngasih tahu angle yang mana yang cocok, apakah tisu dari mana yang cocok supaya video saya nanti menarik. Wah, wah, wah. Itu akan sangat membantu sekali Pak. Iya, betul sekali Pak Zoro. Nanti saya benar-benar harus menguasai skill pengambilan video itu atau edit video. Kalau nanti Pak Afin saya ajak kan enak, Pak.
selalu titik-titiknya, oh ini Pak bagus kan, supaya memudahkan saya. Nah, supaya dalam beberapa minggu lagi Bapak bisa mencapai tujuan, apa rencana konkret yang dapat Bapak lakukan? Kira-kira. Pertama, saya akan mencari banyak referensi Pak tentang waduk gongseng kan, karena ini juga termasuk wisata baru kan. Saya kulik lebih dalam dari waduk gongseng itu, nama gongseng itu filosofinya apa, manfaatnya apa, kemudian apa sih yang spesial dari waduk itu, nanti bisa saya kembangkan dalam video saya tentang waduk gongseng itu. Oke. Jadi kapan itu dimulai? Sesegera mungkin Pak, mungkin saya akan memulai project ini hari Sabtu Pak. Karena kita kan hari Sabtu kan sudah libur kan, SMA Sabtu Minggu libur, jadi 2 hari itu akan saya gunakan untuk melaksanakan project ini. Tinggal 1 bulan lagi Pak. Ini yang membuat saya galau ini Pak, bisa itu. Nah, waktu yang tepat sekali Pak. Lalu siapa yang akan menemani Bapak ke waduk gongseng itu Pak? Nah, seperti yang saya bilang tadi Pak, saya akan ngajak Pak Afin. Selain ngajak Pak Afin, saya akan ngajak Pak Nasrul. Nanti biar bertiga nanti buat diskusi di sana Pak, yang bagus yang bagaimana. Baik Pak. Nah, berarti apa yang bisa Bapak simpulkan dari hasil perbincangan kita kali ini Pak? Dari apa yang sudah kita perbincangan tadi Pak, saya sekarang lebih percaya diri Pak. Lebih percaya diri, jadi masalah yang saya pikirkan sampai tidak bisa tidur itu ternyata ada solusinya Pak. Jadi saya bisa mengajak mungkin Pak Afin dan Pak Nasrul untuk mensukseskan proyek saya ini, karena saya juga sudah diberi tanggung jawab dari kepala sekolah untuk mewakili sekolah kita mengikuti GTK Camp ini tentang video tourism Pak. Saya yakin ini semoga bisa. Oke, kalau begitu semoga semuanya lancar dan sukses ya Pak. Amin, Pak Ansarul mohon doanya Pak, semoga nanti lancar, tidak ada kendala, dan semoga saya bisa membawa nama harum sekolah kita nanti di perlombaan. Semangat Pak Udi, saya yakin Pak Udi pasti bisa. Ya, terima kasih Pak Ansarul atas waktunya. Alhamdulillah saya tercerahkan dari apa yang sudah Pak Ansarul ulas tadi tentang pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Terima kasih sekali lagi Pak Ansarul atas waktunya. Saya tahu panjenengan sibuk sekali. Sama-sama Pak Udi, ya mudah-mudahan Pak Udi nanti lancar dalam melaksanakan kegiatan dan dalam memproduksi video yang seperti yang sesuai harapan Pak Udi. Saya kira itu dulu Pak Udi ya. Saya mohon maaf dan bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ansarul. Tadi saya sudah melakukan observasi pada kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ansarul. Di tangan saya sudah punya beberapa catatan tentang bagaimana pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Ansarul. Nah, sebelum penutupan Pak Ansarul, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di tahap pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Ansarul lakukan untuk melakukan coaching terkait dengan indikator yang sudah Pak Ansarul sampaikan? Alhamdulillah, di coaching ini saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita, Bu. Mana tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dapat saya laksanakan sehingga coaching dapat menyelesaikan atau menemukan solusi dari problem yang dihadapi coaching itu sendiri. Nah, selama saya mengobservasi Pak Ansarul tadi juga selama kegiatan coaching berlangsung, Pak Ansarul sudah menerapkan alur kita dengan sangat baik. Pak Ansarul menurut saya juga sudah hadir secara penuh pada kegiatan coaching, juga sudah mampu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching
sudah merasa nyaman dan mampu untuk menceritakan permasalahannya secara detail dan mampu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Pak Ansarul kembangkan selain dari indikator-indikator yang sudah Pak Ansarul sampaikan tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan atau kembangkan adalah bagaimana dalam proses coaching selanjutnya saya lebih memahami prosesnya agar proses coaching itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi coaching saya. Baik sekali Pak Ansarul. Semoga ke depannya Pak Ansarul mampu untuk mewujudkan apa yang Pak Ansarul inginkan. Demikian observasi kita Pak. Kita tutup pertemuan kita. Semoga di pertemuan selanjutnya Pak Ansarul bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi apa yang Pak Ansarul cita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.